kembali bersama kami di Kompas Malam, Saudara. Pengacara keluarga Yosua mempertanyakan alasan penundaan sidang kasus Sambo selama sepekan. Sementara itu, pengacara Richard Eliezer, Roni Talapesi, tidak keberatan dengan penundaan sidang. Sidang kasus pembunuhan Yosua dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Ferdi Sambo CS ditunda sepekan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyampaikan seluruh sidang yang menarik perhatian publik pada pekan depan akan ditunda, termasuk sidang kasus pembunuhan Yosua. Penundaan sidang kasus Sambo menuai protes dari pengacara keluarga Yosua, Martin Simanjuntak. Martin menilai teknis pelaksanaan sidang selama ini sudah sesuai prosedur, sehingga dengan adanya penundaan justru bertentangan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Menurutnya, sidang hanya bisa ditunda dengan alasan kemanusiaan. Penayangan ataupun teknis pelaksanaan saya pikir sudah sesuai dengan prosedur. Kalaupun ada yang mau dirubah, saya pikir itu bukan dirubah teknis tapi strategis. Nah, tapi strategisnya seperti apa kan jaksa yang tahu ya sama pengadilan ya. Nah, oleh karena itu demi kepastian hukum ya dan sesuai dengan azas hukum pidana ya, sederhana, cepat, dan biaya ringan, saya pikir penundaan karena di luar dari konteks sistem peradilan tersebut justru mencederai dari apa yang disebut dengan azas pidana ya, sederhana, cepat, biaya ringan. Jadi kalau kami mewakili keluarga sebenarnya tanda tanya ini kenapa harus ditunda ditambah 1 minggu, kecuali kalau ada terdakwa yang sakit, itu kan alasan kemanusiaan. Ada hakim yang sakit, itu kan alasan kemanusiaan. Sementara pengacara Richard Eliezer, Roni Talapesi, tidak keberatan dengan penundaan sidang. Roni menyebut penundaan ini justru memberi tim kuasa hukum waktu untuk menyusun strategi sidang selanjutnya. Terkait penundaan sidang Baradae atau Richard Eliezer, kami dari tim penasihat hukum tidak keberatan karena kami mempunyai waktu lebih lama untuk mendalami berkas dan mempersiapkan strategi-strategi untuk persidangan berikutnya. Terkait persidangan sebelumnya pun kami menilai bahwa saksi-saksi yang dihadirkan tidak memberatkan Richard Eliezer. Dalam proses persidangan yang sudah berjalan, kami melihat bahwa persidangan yang berjalan ini sudah baik dan transparan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menjelaskan, penundaan sidang yang menarik perhatian publik dilakukan karena adanya evaluasi proses persidangan. Tim Liputan Kompas TV. 4 pekan sudah, Saudara, sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adakah evaluasi khusus dalam jalannya sidang yang menyorot perhatian publik ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Asep Iwan Iriawan, mantan hakim. Selamat malam, Kang Asep. Selamat malam, Nitya. Sehat selalu, semangat selalu. Sehat selalu pastinya. Walaupun minggu depan nampaknya kita harus lebih bersabar sekali ya karena ditunda. Tapi pertanyaan saya gini, emang apa sih yang harus dievaluasi soal jalannya sidang kasus pembunuhan sampai harus diundur seminggu? Perlu dipegang bahwa pemeriksaan ini di persidangan, yang berhak menilai itu adalah pengadilan, karena ini proses di pengadilan. Jadi siapapun yang tidak ada istilah evaluasi dalam hukum tuh ya, yang ada itu adalah hakim menilai ya apa yang didakwakan jaksa dan yang disangka oleh terdakwanya itu. Jadi nggak ada evaluasi. Berarti kenapa dong yang dipilih oleh kejaksaan bahasanya adalah evaluasi, kemudian membawa rentetannya adalah karena ini kasus yang sangat menyita perhatian masyarakat? Mungkin jaksaan banyak dosen atau pelatih olahraga. Kalau dosen olahraga perlu evaluasi gitu kan. Kalau penegak hukum nggak perlu evaluasi, menilai gitu kan. Dan nilai itu sekali pengadilan berhak adalah pengadilan, bukan siapapun sekali. Yang berhak menilai fakta persidangan hanya sekali only mung sakitu teu aya deui, hanya hakim. Tidak ada siapapun untuk mengevaluasi ya, apalagi mengkalkulasi gitu kan. Kalkulasi ya, karena bukan kalkulator. Yang berhak menilai itu adalah hakim. Bahasa hukumnya 18556, hakim menilai alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum atau yang diajukan terdakwa untuk penyangkalannya. Jadi hanya itu. Dan kedua, perlu diketahui juga, aneh juga, kok yang mengundurkan sidang kok jaksa, yang berhak mengundurkan sidangnya adalah hakim ya. Hanya majelis hakim lah yang mengundurkan sidang, itu di ruang sidang. Kalau di luar sidang harus penetapan. Yang kedua itu. Yang ketiga, maksimal mengundur itu ada aturannya masih berlaku dalam Dirjen Peradilan ya. Itu maksimal seminggu gitu kan. Tidak boleh 2 minggu. Nah, kalau sekarang diundur karena evaluasi dan itu menyatakan itu adalah jaksa, itu bertentangan dengan hukum. Yang berhak mengundurkan sidang sekali hanya hakim dan maksimal 7 hari.
Oke, berarti ini sudah di tahapan mana nih? Kalau Kejaksaan sudah bilang mengeluarkan pernyataan ada evaluasi, sementara Kang Asep bilang seharusnya keputusan terakhir ada di majelis hakim. Berarti ini masih no go, masih belum tentu. Ya, ya makanya saya bilang yang berhak menentukan sidang itu adalah hakim di ruang sidang. Kalau di luar sidang, ya sekali lagi, ya dengan penetapan. Jadi nanti misalkan diundur harus sidang Senin, misalkan besok ada sidang. Nanti kalau sedang nggak lengkap diundur sidangnya minggu depan. Itu harus di ruang sidang, tidak boleh di luar ruang sidang. Ya, jadi kalau ada pengumuman penundaan sidang di luar sidang, itu berarti bukan orang pengadilan, ya. Ada karena di pengadilan itu harus sidangnya terbuka dan terbuka untuk umum. Artinya publik tahu diundur tidaknya. Jadi tidak ini walaupun zamannya canggih, zaman SMS, zaman WA, zaman media sosial, ya TikTok, Instagram tidak boleh, tetap harus di ruang sidang. Kalau diundur tidak di ruang sidang, batal demi hukum. Batal di mata hukum, berarti tidak akan berlaku ya. Ini saya butuh kepastian. Jadi kalau misalnya tidak terjadi di luar sidang, yang mana memang tidak terjadi di luar sidang, berarti tidak harus diikuti dong. Berarti tetap akan ada sidang minggu depan. Ya, kalau nanti ada yang ikutin penundaan sidang, ikutin bukan oleh hakim, potong kepala saya. Sekali lagi, kalau ada yang menunda sidang, sekali lagi ya, siapapun yang menunda sidang di luar sidang dan itu bukan majelis hakim, di luar majelis hakim, siapapun yang di luar majelis hakim menunda sidang, termasuk loh, hakim yang bukan majelis menunda, misalkan ketua pengadilannya, panitera kepalanya nggak boleh, harus majelis yang bersangkutan. Jadi majelis yang nangani perkara FS, PC, siapapun yang kelompok 5, kelompok 6 ini, ya hanya hakim itu yang bisa menunda. Entah kalau misalnya ketuanya nggak ada, anggota yang menunda, ya. Nah, saya jadi penasaran Kang Asep, ini resiko yang cukup besar diambil oleh Kejaksaan untuk kemudian melakukan sesuatu yang tidak sesuai di mata hukum gitu. Memang apa? Memang apa yang harus dilakukan oleh jaksa sampai melakukan hal ini? Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba sekarang yang mengundurkan sidangnya jaksa gitu kan, tetap yang mengundurkan sidang itu hakim karena sekarang kewenangan seketika jaksa menyerahkan dakwaan minta diadili, jaksa fungsinya hanya menuntut mewakili publik ya, makanya penuntut umum dia tuh kan, penuntut umum. Nah, semua yang mengatur lalu lintas persidangan itu adalah majelis hakim. Nah, kalau ketuanya nggak bisa, misalkan anggotanya nanti akan mengundurkan, hadir-hadir tidak bisa karena ketua berhalangan. Karena khawatir, mungkin ada kekhawatiran? Ya kata kalau ikutin media sosial ya kita kan nggak boleh kalau sidang terus lihat fakta persidangan. Ya katanya dengerin ada konferensi internasional KTT 20, tapi menurut saya kan dibantah itu. Atau menarik perhatian publik, semua perkara juga menarik perhatian publik, gak ada menarik perhatian publik kan. Yang paling gampang menarik perhatian publik lagi itu perkara perceraian di pengadilan agama di Ragunan itu lebih menarik lagi kan karena banyak gosip-gosipnya ya. Nah, kenapa itu nggak ditunda gitu? Ya, jadi sekarang kalau alasan menarik perhatian publik ya tidak bukan alasan. Saya kira yang tahu alasan mengundurkan diri itu bukan jaksa, tapi hakim yang berhak menundanya. Oke, tapi harus diumumkan secara jelas ya, berarti ya nggak bisa pakai kata-kata yang kemudian sangat moderat gitu ya untuk bilang bahwa ini evaluasi butuh waktu, harus dijelaskan secara jelas alasannya kenapa gitu ya. Bang sidang, jadi kan ditentukan, berarti ada sidang Senin, Selasa, Rabu misalnya. Majelis itu harus masuk dari Senin, Selasa, Rabu. Nah, biasanya yang terjadi itu nggak lengkap, ketuanya nggak ada, anggotanya nggak ada, maka hakim hari ini sidang tidak bisa dilanjutkan dan tidak bisa pemeriksaan, maka ditunda karena salah satu hakim anggota berhalangan atau terdakwanya sakit. Ya, alasan kemanusiaan tadi kalau kata pengacara dari Yosua. Tapi itu gitu kan, itu yang itu. Tapi kalau alasannya di luar materi perkara, misalkan, udahlah sebutlah yang sekarang, karena ada kegiatan KTT. Ya 20 misalkan atau kegiatan internasional apapun, nah itu tidak mempengaruhi persidangan kok. Nah kalau mau katakan mau ikutin karena itu. Kalau Anda melihatnya ini akan menguntungkan siapa Kang Asep ketika ditunda? Kang Asep? Oke, saya masih nampaknya hubungan terputus. Kita akan coba menghubungi kembali mantan hakim Kang Asep Iwan Iryawan karena tadi beliau menyebutkan bahwa seharusnya tidak boleh ada pihak lain yang mengajukan atau menetapkan penundaan sidang selain majelis hakim. Nah, ini menjadi pertanyaan karena pengajuan atau pernyataan mengenai penundaan sidang kasus Sambo ini keluarnya dari Kejaksaan. Artinya permintaannya kemungkinan ada evaluasi yang dibutuhkan oleh jaksa terkait dengan
sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Memang tentu kita masih menunggu pernyataan resmi mengenai detail dari apa alasannya, apa yang dimaksud dengan kata-kata kasus ini butuh dievaluasi. Ada pemberitaan sebelumnya bahwa terkait dengan penyelenggaraan dari KTT G20 di Bali, meskipun pernyataan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini kemudian dibantah sendiri oleh Kejaksaan Agung yang menyatakan bahwa alasannya hanya dua. Yang pertama adalah butuh evaluasi, yang kedua adalah diberlakukan untuk semua kasus yang menyita perhatian masyarakat. Salah satunya adalah kasus yang melibatkan Ferdi Sambo CS ini ya. Nah, saya ingin mencoba kembali untuk menghubungi narasumber kami, mantan hakim Kang Asep Iwan Iryawan. Kang Asep, halo? masih bisa tersambung ya? Jelas ya suara Nitya ya? Oke, Kang Asep, tadi pertanyaan saya adalah siapa yang diuntungkan dengan penundaan sidang? Saya kira kalau di persidangan nggak ada untung rugi ya. Sekali lagi yang dibuktikan itu adalah unsurnya. Apakah unsur itu ada alat buktinya atau tidak? Ya, diuntungkan atau tidak itu ya nanti saya pikir hanya nanti ketika masa tahanan berhitungnya. Jangan sampai tahanannya terdakwa ini habis. Kalau terdakwa ini habis ya terdakwa semua diuntungkan. Karena apa? Karena mundur waktu otomatis masa tahanan akan berakhir. Nah itu jangan sampai tahanannya berakhir sebelum putusan. Tapi saya pikir kalau karena majelis kemarin lari terus ya, suka disatu-satukan itu mungkin terkejar lah ya. Oke, jadi untuk kalkulasi sebenarnya masih aman ya, masih nggak ada kemudian kita harus bertanya-tanya apakah ini ada alasan untuk menguntungkan terdakwa gitu ya Kang ya. Oke, begini, kalau ada kemudian prinsip sidang harus dilakukan secara sederhana, kemudian murah dan cepat, apakah ini artinya ketika sudah ditunda akan ada percepatan setelahnya? Ya. Ini ajas sederhana mudah biar ringan itu bukan berarti karena ditunda atau tidak. Penyelesaiannya ya, penyelesaian perkara dari awal penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan sampai vonis sampai upaya hukum itu diusahakan supaya sederhana mudah biar ringan. Artinya ada percepatan. Jadi tidak berarti harus cepat tidak. Ya sekali lagi, intinya tidak boleh percepatan itu seperti badan penggabungan merusak esensi jangan sampai kebenaran materialnya diganggu. Ya misalkan diundur sekarang atau kemarin dalam tanda petik ya misalkan sesuatu itu saksinya disatukan gitu. Nah itu apa? Tetap tidak menghilangkan prinsip ya sekali lagi kepatutan, ketelitian, kehati-hatian. Jadi ajas sederhana mudah biar ringan itu penyelesaiannya dari awal sampai akhir. Tapi kalau di tengah misalkan demi mengejar sederhana mudah biar ringan, wah dicepet-cepetin, nggak boleh. Sampai pertanyaan juga misalkan tidak nyangkut unsur. Ya tapi tetap ketelitian, kepatutan, kehati-hatian harus. Karena untuk kejar kebenaran material. Jangan sampai kebenaran material dikorbankan ya dengan adagium tadi, sederhana biar ringan. Tidak, tetap harus teliti ya pemeriksaan ini. Karena kan buktinya kan ada yang pembohong-pembohong, ya, ada penyangkalan-penyangkalan, ya, ada juga rekayasa-rekayasa. Atau lebih sederhana lagi, ya di situ tadi sering saya katakan dua kata, ya ada yang setia dan ada yang sesuai gitu. Ada yang setia dan ada yang sesuai. Baik, terima kasih Kang Asep Iwan Iryawan, mantan hakim, bergabung bersama kami di Kompas Malam. Terima kasih Kang, selamat malam. Saudara, informasi lain kami